To talk about to infinitive and verb ing, we have a purpose. Yeah. Do you know when using ing, when to use to infinitive after verb, like enjoy learning, want to learn new language ya, want to itu infinitif namanya. Kalau enjoy pasti belakangnya kalau diikuti verb maka harus diingkat. Enjoy learning, enjoy studying, like learning, like studying kayak gitu. Pernah dengar kata-kata itu? Have you ever heard? Yes, I have ever heard. Okay. Explanation, a verb can be followed by another verb, can be a second, usually need to change into the ing form, to infinitive form. Which forms it depends on the verb first ya. Tergantung verb awalannya itu apa. Kayak gitu. Verb followed by verb ing. Verb-verb yang diikuti verb ing itu banyak sekali guys. Contohnya satu, enjoy. Enjoy itu apa artinya? Menikmati. Menikmati. Aku menikmati minum kopi. Berarti gimana? I enjoy drinking coffee. Oke, sebentar. Oke, sorry. Saya menikmati makan bakso. Berarti gimana? I enjoy with eating it meatball. Saya menikmati belajar bahasa Inggris. I enjoy learning English. Saya menikmati memancing. I enjoy fishing. Aku menikmati tidur. I enjoy sleeping. sleeping. Paham ya cara penggunaannya ya? Yes. Selain itu banyak sekali guys, tidak hanya ini. Kayak admit. Saya mengakui, ini artinya apa? Mengakui. Saya mengakui mencuri uangmu. Honestly, I admit stealing your money. Gitu. Aku mengakui mencintaimu. I admit Loving you. for you. Langsung aja loving you. Loving you. Saya mengakui belajar bahasa Inggris. I admit learning English. Learning English. Aku mengakui menelpon kamu setiap malam. I admit calling you every night. Every night. Saya mengakui meninggalkanmu tanpa alasan. Living even Living without Leaving you with a reason. without a reason. Without the reason. Aku mengakui aku salah. I admit I wrong. Langsung aja I admit Boring. Being wrong. Being wrong. Bisa dipahami cara penggunaannya? Mind itu artinya keberatan. Jadi mind itu memang artinya secara umum ini adalah pikiran ya, mindset ya. Tapi di sini bisa menjadi verb biasa atau kata kerja biasa yang artinya adalah keberatan. Halo? Yes. Apakah kamu keberatan duduk di samping saya? Are you mind? Do you? Do you mind sitting next to me? Beside me? Apakah kamu keberatan menelpon aku nanti? Do you mind calling me later? Apakah kamu keberatan belajar bahasa Inggris dengan aku? Do you mind studying English with me? Do you mind studying English with me? Apakah kamu keberatan menulis surat untuk Starla? Do you mind writing Do you mind writing letter for Starla? Apakah kamu keberatan mengantar surat ini? Do you mind sending send this
Letter. This letter. This letter. Oh. Sending this letter. Do you mind sending this letter? Betul. Apakah kamu keberatan minum kopi denganku? Do you mind drinking drink coffee with me? Apakah kamu keberatan makan bakso bersamaku? Do you Do you mind eating Do you mind some bakso? Do you mind eating? fish I'm bakso? eating go with me? Bakso. Do you mind eating bakso with me? Gitu. Do you eating Bakso. with me? Jadi setelah Meatball. verb- Bukan bakso meatball. ya. Jadi teman-teman ya, ketika diikuti verb yang termasuk verb ing ini sendiri, maka setelah verb ini boleh diikuti verb lagi, boleh diikuti kata kerja dengan syarat diingkan, gitu ya. Baik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. I cannot join the classroom because I'm working. Oke, happy working, Brother Faisal ya. Nanti bisa dilihat recordingnya ya. Kayak gitu ya, bisa dipahami nih. Ya. Aku tidak keberatan menunggumu. I don't mind I waiting don't for mind. you. Waiting I don't mind waiting for you. you. Aku nggak keberatan kok nunggu kamu. Kok I don't mind to waiting? Mind itu diikuti ing nih. Oke, bisa dipahami? Oke. Oke. Sebenarnya teman-temannya ini, teman-temannya ini, enjoy, admit, mind itu banyak guys, kayak like. Fine. Aku suka memancing. I like like fishing. fishing. Aku suka bepergian. I like playing. I like traveling. traveling. Saya suka mengganggumu. I like disturb you. Disturb you. Bother itu apa? Bother. You. Bother, mengganggu. Aku suka mengganggumu berarti I like bothering you. To bother you. I like bothering Bothering you. Oke. Bisa dipahami? Banyak lagi kayak finish. Finish itu artinya apa? Selesai. Selesai. Ini like ini sama dengan love ya. Sama maknanya. Saya selesai mengerjakan tugas saya. I finished doing Doing my job. homework. I finished doing my My job. Saya selesai menelponmu. I finished calling you. Bisa dipahami? Yes. Apakah Yeah, I kamu get it. selesai mengerjakan tugasmu? Do you finish? Doing. Have you finished? Have you finished Have you finished doing your job? your job? Kayak gitu. You work. Your work, your job, gitu ya. Regret. Great. Occupation. Terus ada lagi apa? Continue. Continue supaya. Continue. Continue itu apa? Berlangsung. Melanjutkan. Oh, lanjut. Oke. Terus ada lagi apa yang kamu tahu? Hate. Hate itu apa? Benci. Benci, ya. Avoid, Menghindari. menghindari. Terus ada lagi apa? Miss itu maksudnya bukan rindu ya, tapi melewatkan. Melewatkan. Bisa juga maknanya rindu ya, merindukan ya. Aku merindukan menelpon kamu. Aku rindu nelpon kamu. Berarti I miss Calling you. Calling you. I miss calling you. Aku menghindari bertemu kamu. I avoid to see. I'm avoiding. I I avoid I avoid meeting you. Langsung meeting you. aja. Imagine ya. Postpone itu apa? Postpone apa? Postpone menunda. Aku menunda bertemu kamu. I postpone meeting you. I postpone meeting you, kayak gitu ya. Dan seterusnya banyak lagi masih ya, kayak keep, begin, start gitu ya. Ada start to, ada start
langsung verb ing bisa. Bisa Regret. dipahami? Yes. Regret tadi apa, bro? Menyesal. Menyesal. Aku menyesal bertemu kamu. Aku menyesal mencintai. I regret loving you. I regret meeting you. I regret to know you. Boleh ya. I I regret to. regret knowing you. Gitu langsung boleh. Why? Enggak, ini contoh aja. Jangan tersinggung kamu. Don't take personal. Dan take personal. Di sini ada ya ini. Oh ya, avoid can help. Can help itu artinya apa? Kan tidak dapat membantu. Lah, tenang. Can help itu bukan tidak bisa membantu, tapi ada lagunya ini ya. I can help. Ya, can help itu tidak tahan. Can't help, can't help. Can help itu maknanya tidak tahan. So I can help falling in love with you, itu kan? Itu artinya can help atau can stand itu sama. Cuman can help itu tidak tahan. Kalau can help, can stand itu tidak bisa menahan lagi. Practice suggest ini banyak teman-temannya banyak ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini lebih simpel nanti kalau ngobrol. Halo? Yes. Consider itu apa? Consider. Consider. Mempertimbangkan. Mempertimbangkan. Dislike. Tidak Tidak suka. Aku tidak suka bertemu dia laki-laki. I dislike meeting him. Him. Karena dia itu mantan saya, misal. Because he is my ex. Kayak gitu. Feel like itu apa? Today I don't feel like doing anything. Apa artinya feel like? Merasa suka. Loh. Merasa seperti. Merasa seperti. Today I don't feel like doing anything. Hari ini aku tidak merasa melakukan apa-apa gitu ya. Tidak seperti melakukan apapun gitu ya. Like, love followed by verb ing ya, to infinitive form. And to infinitive. Jadi ini bisa diikuti verb ing atau to infinitive. They are both correct. Semuanya benar. Gitu ya. Ya, benar. Verb followed by to infinitive. When one, ketika menggunakan one, learn, over, followed by another verb is, it must be to infinitive form. I want to speak. I want to know you. I want to go to market. I want to sleep. I want to bla 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 dan seterusnya. Shower. I want to take a shower. She is learning to play a piano. Dia belajar untuk bermain piano. Ya, no. He offered to help us wash up. Dia Menawarkan saya untuk membantu kita kami mencuci. mencuci gitu. To infinitive. Oke? offer tadi apa, bro? Menawarkan. Menawarkan. Bukan menawar ya. Kalau menawar benda itu bergain. Halo? Oke. Ya. Bisa dipahami? Got it. Got it? Got it. Ada yang ditanyakan silahkan. Yang dibingungkan yang mana? Apa tadi? Halo? Yes. Saya kasih contoh, ada beberapa yang membedakan dari kata-kata kayak forget. Forget itu bisa diikuti to infinitive sama verb ing. Forget verb ing. Sama forget verb to infinitive. Forget to infinitive. Apa bedanya, guys? Ada yang tahu? Apa artinya? Forgetting melupakan. Contoh. Ada tamu di rumahmu, tapi kamu keluar. Sebenarnya kamu udah janjian sama tamu itu. Mungkin itu mertua kamu atau orang tua kamu. Wah, I forget locking the door.
I bring it. I bring the key with me. Maksudnya adalah ketika forget diikuti verb ing, itu telah lupa dengan apa yang dilakukan. Telah melakukan sesuatu itu, wah iya, tapi tak kunci ya gitu. Paham nggak? Halo? Paham. Posisinya pintu itu sudah kamu kunci apa belum? Sudah. Sudah. Beda dengan forget to. Contoh, kamu mau keluar, kamu keburu-buru, terus kamu lupa untuk mengunci pintu. I forget I forgot to lock lock the the door. door. And I bring the key Oke. with me. Posisinya pintu itu sudah kamu kunci belum? Belum. Belum. Kamu baru teringat ya, maksudnya kamu ingat tiba-tiba, loh ya aku lupa ya untuk mengunci pintu. Berarti kan pintunya belum kamu kunci, gitu. Paham? Oh. Kalau yang forget verb ing, ini telah melakukan sesuatu karena sudah terlanjur kamu kunci. Kalau ini belum kamu kunci, kamu akan mengunci sesuatu, maksudnya akan melakukan sesuatu tapi lupa. Paham? Paham. Halo? Oke. Paham. Ada lagi stop. Stop verb ing. Kalau kamu melakukan menggunakan stop terus verb ing, ini kamu sudah terbiasa melakukan sesuatu, terus kamu berhenti dan tidak melakukan lagi. Contoh, I stop smoking because my wife is angry with me. Bisa dipahami? Yes. Halo? Yes, Yes. Hello. Yes. Kalau stop to infinitive, ini maksudnya adalah kalau di sini sudah melakukan aktivitas, saya perokok nih, saya perokok berat. Terus saya tiba-tiba berhenti untuk melakukan kegiatan saya. Paham? Kalau saya bilang I stop to, berarti contoh di sini aku di perjalanan, I stop to smoke. I stop to smoke. Berarti aku berhenti di perjalanan terus saya ngerokok. Paham nggak? and then I stop to smoke and drink coffee. Saya berhenti untuk merokok dan kopi. Aku berhenti. Maksudnya kan di perjalanan tuh, kamu berhenti memberhentikan kendaraanmu, terus kamu melakukan aktivitas lain, yaitu apa? Merokok dan minum kopi. Paham? Kalau ini, misal saya perokok, I stop smoking. Saya berhenti merokok. Udah berhenti dari aktivitas saya merokok gitu. Paham ya? so bro, Ya. I stop working because I'm tired. Tired. Bisa enggak itu? Iya. Tired. I stop working. Intinya kamu Because I mogok, tired. udah nggak mau kerja. Paham? Halo, bisa dipahami nggak ini guys? Bingung, confused. Oke, misal aktivitasmu apa? Aktivitasmu di pagi hari minum apa? Susu misal. I stop drinking apa? Milk. I stop Berarti drinking kamu coffee. ya, berarti kamu sudah tidak melakukan itu lagi. Aktivitas yang biasa kamu lakukan itu sudah kamu hilangkan dan kamu nggak melakukan itu lagi. Beda dengan to infinitive ini sendiri. Jadi kamu sebenarnya memiliki aktivitas, contoh kamu lagi mengajar. I stop, maksudnya stop to drink coffee. Maksudnya adalah posisi kamu mengajar, kamu berhenti terus kamu minum kopi dulu. Gitu. Oh, take time ya, bro. Ya untuk yang Betul, kedua itu yang ya. Kalau yang kedua. pertama itu
selamanya lah ya. Yang pertama itu selamanya berhenti ya. I stop teaching. Oh. Saya berhenti mengajar. Kayak gitu. Berarti sudah nggak ngajar lagi. Tapi kalau kamu di sini bilang I stop to, misal kamu memiliki aktivitas I lain. stop to work I stop to eat. and take rest. Oke. Kayak gitu. Bisa dipahami? Got it. Halo? Oh, got it. I stop Terus? using sugar I stop because using sugar. my dishes. Oke. Berarti kamu sudah tidak menggunakan gula lagi dalam kehidupanmu. Paham? Terus kamu bilang, I stop to meet my friend. I stop to meet my friend. Kamu di perjalanan, tiba-tiba kamu berhenti dan kamu menemui temanmu. Gitu. Paham ya? Got it. Apakah cukup bisa dipahami penjelasan saya? Yes, I understand. Sama dengan go on. Go on ini artinya apa? Ada yang tahu? Lanjutkan. Pergi. Melanjutkan. Oh, go on. Kalau go on diikuti verb ing, contoh seperti ini. Aku sedang mengajar nih. Di tema ini, terus saya bilang, I go on teaching Jaren. I go on teaching Jaren. Saya melanjutkan mengajar bahasa Inggris tentang Jaren. Gitu. Maksudnya adalah saya sebelumnya menjelaskan ini, terus saya masih melanjutkan tentang Jaren ini sendiri, kayak gitu. Paham? Go on to it. Halo. Yes, got it. Terus kamu kan posisi kan sebelumnya kan mengajar nih. Ya. Ngajar. Go on terus ketemu tuh infinitif. Ini akan berbeda lagi maknanya. Kamu berhenti mengajar untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Kamu melanjutkan, maksudnya melanjutkan sesuatu, temanya sudah berbeda. I go on to fish, misal. I go on to drink coffee. In the canteen. Aku melanjutkan minum kopi di kantin. Posisi kamu sudah selesai mengajarnya. Terus kamu pindah minum kopi. Kalau di sini dalam go on terus verb ing ini sendiri menyatakan bahwasanya kamu melanjutkan aktivitas yang sebelumnya kamu kerjakan. Paham ya? Kalau continue apa? Continue melanjutkan juga. Beda Ya, sama itu go on? continue. Ya, kamu bisa gunakan continue juga nggak apa-apa. Continue studying, melanjutkan belajar. Maknanya biasa. Kenapa saya ajarkan ini? Ketika menemukan kalimat seperti ini nanti nggak bingung. Gitu. Yes, Kalau aku yes, tidak I- melanjutkan, I don't continue teaching, kayak gitu. enggak go on ya go on. I don't go on teaching, Jaren. Tidak melanjutkan. Iya. Kan tinggal nambahkan, ini kan verb biasa sebenarnya. Cuman ketika bertemu ini harus diingkan kan gitu toh. Ketika positif maknanya seperti ini, kayak gitu. Paham ini? Untuk go on melanjutkan sesuatu yang sudah dilakukan, tapi go on to infinitive ini ada aktivitas yang sudah selesai terus kamu melanjutkan aktivitas lain, kayak gitu. Contoh, Brozen lagi mengikuti Zoom. I go on to cut everybody's hair. Oh well, thank you. The class is done, and I go on to drink atau I go on to cut everybody's hair now. Go on. Berarti Brozen I sudah go stop on. dari Zoom, terus melanjutkan kegiatan yang baru yaitu motong rambutnya setiap orang. Paham ya? Oke. Got it. Sis Ellie misal, I go on to To- clean the house. Karena apa? Karena Zoom-nya sudah selesai. Zoom sudah selesai, terus ganti aktivitas yang baru. Gitu. Go Paham on ya? bisa buat negatif sentence nggak? Ya bisa. I don't go on teaching, Sharon. Maknanya sama kalau negatif. Aku tidak melanjutkan. I go on traveling. I go on traveling.
I go on fishing. Kalau untuk kalimat biasa, misal aku tidak melanjutkan kelas ini, I don't continue this class. I don't continue this class. I Kalau don't go go on, on. kalau go on itu I go melakukan on. aktivitas yang sedang kita lakukan. Kayak gini nih, brother, aku tidak bisa melanjutkan kelas ini karena saya memiliki aktivitas lain. I don't go on studying English by Zoom now because I have another activity. I'm so sorry. The activity. Now I go on to, misal kamu bertemu teman-temanmu ya, go on to meet my friend. Friends. Berarti kamu selesai Zoom, langsung kamu pindah ke aktivitas lain. Paham ya? Jadi go on artinya cuma buat melanjutkan doang. Ada arti lain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Umumnya yang melanjutkan itu ya, Oke. secara aturan gramatikal. Terus ada lagi, kamu pernah menggunakan try? Try. Try, I for try. being. I trying. Try to infinitive. I ever try. I ever trying. I I try loving you. I I try try meeting you. to I try to talk to you. I try to talk to you. Bedanya apa? I try to Try to talk to you. meet you misalnya. Bedanya apa? I try meeting you today berarti sedang menunggu hari ini, berarti saat ini juga. Untuk yang try yang di atas ini melakukan percobaan. Oh, try. Apakah gagal, apakah berhasil, kamu tidak tahu tentang itu. Sedang melakukan percobaan hari itu juga ya. Ya, I try meeting you today. Kamu nggak tahu apakah temanmu itu mau bertemu kamu atau tidak. Intinya kamu coba-coba. Paham? Ya, I got it. Tapi kalau to infinitive, ini menyatakan sesuatu Tujuan. tujuan yang mana di situ sebenarnya sulit. Pasti ya. Penuh effort, penuh usaha. Penuh usaha. Oh. I try to meet my docent today. Dosen itu kan susah ya ditemuin ya. I try to meet my docent. I try to meet my lecturer today. Oh. Intinya penuh I try to effort. calling you. I call you. I try to call you. But you didn't The answer last time me. I call with you lah, brother. Nah, intinya berarti kalau kamu menggunakan to infinitive itu penuh effort, Effort, usaha. penuh usaha. Effort. Kalau di sini coba-coba apakah kamu berhasil atau tidak nggak tahu, gitu ya. Yes. Bisa dipahami? Got it. Ya, I got it. Yang lain gimana? Halo, Suhemi, Andika, Torik, Xiaomi, Sulastri, Ahlul Baiti, halo. Bahasa Inggris. Allah. Insya Allah ya. Ya, seperti itu. Nanti kalau masih penasaran tentang ini, kamu cari aja verb gerund, ya. Verb gerund, ya. Gerund. 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 Gerund dan to infinitive. Gerund. Gerund dan to infinitive kamu cari. Kalau pengen lebih detail maksudnya, cari aja. Di Google banyak sebenarnya. Cuman kan gini, kelemahan kita teman-teman tidak belajar sebelumnya sehingga bingung mau belajarnya dari mana dulu kan gitu. Halo, Yes. gitu kan? Oke. Halo Yes. Raisa Nur, halo Raisa, ada nggak nih orangnya? Coba saya cek satu-satu. Oke. Sulastri, Alul Baiti, Nia. Ngajar. Oke, ya tak kira tidur kamu, jangan ya. Enggak lah. Aduh. Tell about the movie that you like and dislike, and tell to your friends ya. Jadi silahkan bercerita tentang movie yang kamu suka dan kamu tidak sukai karena apa gitu ya. Temanya itu bebas bertanya dengan menggunakan where, when, why. Masih ingat? Kapan kamu menonton film itu? Kenapa kamu menonton film itu? Apa yang kamu pikirkan tentang film itu? Nilai moralnya apa? Gitu. Nanti kamu bisa bikin pertanyaan sendiri. Clear? Clear. Halo?